Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Kang Ipul Official. Nah, teman-teman semuanya, bagaimana keadaannya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan semangat. Terkhusus untuk teman-teman yang sudah mendaftar CPNS, P3K Guru dan non-guru, mudah-mudahan dalam keadaan semangat dan terus belajar untuk mempersiapkan diri melaksanakan ujian. Nah, pada kesempatan kali ini melalui channel Kang Ipul Official, ya, kita akan membahas ini khusus untuk P3K Guru, teman-teman P3K Guru yang masih semangat untuk mempersiapkan diri untuk melaksanakan ujian, ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pengertian, ya, pengertian dan contoh soal yang akan teman-teman hadapi dalam melaksanakan ujian P3K nantinya. Pengertian soalnya seperti apa dan contoh soalnya seperti apa, tentu teman-teman harus mengetahui itu semua sehingga teman-teman bisa mempersiapkan dengan lebih baik lagi. Nah, langsung saja kita bahas pembahasan ya pengertian dan soal P3K Guru pada kesempatan kali ini. Nah, baiklah teman-teman semua, ya. Tadi sudah saya sampaikan pada awal video bahwa untuk kali ini kita akan fokus pembahasan pada yang pertama pengertian atau bentuk soal P3K 2021 ya. Ini untuk pembahasan kali ini kita fokuskan kepada P3K Guru. Lalu adapun bentuk soal P3K 2021 itu yang pertama soal kompetensi teknis atau bidang, yang kedua soal manajerial, yang ketiga soal sosiokultural, dan yang keempat soal wawancara. Nanti akan kita kupas pengertian teknis, manajerial, sosiokultural itu bagaimana dan bentuk soalnya seperti apa. Dan tentu kita juga mengupas ini contoh soal sesuai jenisnya seperti apa. Soal kompetensi teknis seperti apa, manajerial seperti apa, sosiokultural seperti apa, dan soal wawancara seperti apa. Oke, kita lanjut saja. Namun sebelum kita lanjut kepada materi ini lebih dalam lagi, pembahasan lebih dalam, saya ingatkan kembali untuk mendukung channel ini ya, channel saya nih, untuk lebih maju dan saya semangat untuk membuat konten-konten yang mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua untuk mendapatkan informasi. Silakan yang belum subscribe, silakan di-subscribe channel ini ya. Lalu pada video silakan ditonton, mudah-mudahan bermanfaat. Like, silakan komen dan dibagikan. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah memberi subscribe. Mudah-mudahan teman-teman semua yang sedang berjuang untuk mendapatkan posisi mengisi formasi P3K atau CPNS mudah-mudahan diberi kelulusan semuanya. Amin ya robbal alamin. Baik, kita lanjut. Nah, sebelum kita masuk kepada inti, saya menyampaikan gambaran ini dulu ya. Ini ada tabel yang menunjukkan tipe konten, butir soal, waktu, serta bobot. Yang pertama kompetensi teknis ini sesuai mata pelajaran. Ya, tentu teman-teman sudah mengikuti sesuai dengan mata pelajaran yang teman-teman ambil. Ya, ini ada kompetensi teknis 80 sampai 100 soal, waktunya 120 menit, bobotnya 60%. Lalu manajerial itu ada 25 soal, lalu waktunya 25 menit, bobotnya 40. Ini nanti bobot 40% adalah gabungan manajerial, sosiokultural dengan pertanyaan wawancara. Lalu sosiokultural itu ada 20 soal, waktunya 15 menit, lalu pertanyaan wawancara 10 soal, waktunya 10 menit. Dari ketiga ini ya, ketiga ini kita digabungkan menjadi, dari ketiga ini digabungkan bobotnya menjadi 40%. Lalu yang 60% ya itu untuk kompetensi teknis sesuai mata pelajaran. Nah, perlu teman-teman ketahui khusus untuk pertanyaan wawancara ini dijawab secara tertulis ya, dijawab secara tertulis nantinya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, yang pertama pembahasan pertama yaitu soal kompetensi teknis atau bidang. Nah, untuk soal jenis kompetensi teknis atau bidang pada P3K tahun 2021 sejumlah 80 sampai 100 butir soal yang harus diselesaikan dalam waktu 120 menit. Itu sesuai tadi yang tabel kita tampilkan. Tes ini akan menguji kemampuan teknis bidang Anda sebagai guru. Ya, ini fokus kepada P3K guru. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pada pasal 10 ayat 1 ada 4 kompetensi guru, yaitu pedagogi, kepribadian, profesional, dan sosial. Nah, ini berdasarkan undang-undang dan teman-teman harus mempersiapkan ini dengan sebaik mungkin.
Lalu kompetensi pedagogi adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimilikinya. Ini berhubungan dengan keadaan kita mengajar di kelas, ya. Pedagogi ini keadaan kita mengajar di kelas. Lalu kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan wibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Ini kalau di CPNS lebih cenderung mirip seperti TKP. Lalu kita lanjut. Pengertian kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Ini lebih ke bidang studinya, apa keahlian profesinya. Guru itu guru bidang studi apa dan mengambil formasi apa. Tentu ini nanti larinya kepada kompetensi profesional. Lalu kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dengan dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua wali, peserta didik dan masyarakat sekitar. Ini tentang sosial ya, tentang sosial sekitar tempat tinggal ataupun dengan guru lain, tenaga kependidikan yang lain, kepada peserta didik serta kepada orang tua wali. Ini akan ada di dalam kandungan pada kompetensi yang pertama ini. Oke, kita lanjut. Nah, adapun contoh soal kompetensi teknis, kita bisa lihat, kita ambil salah satu contoh saja, sehingga teman-teman bisa mengidentifikasi, oh ini bentuk soal kompetensi teknis. Nah, contoh, pemberian umpan balik kepada peserta didik penting dilakukan meningkatkan keberhasilan memperbaiki kesalahan, membantu untuk mengungkap kesalahpahaman, menyarankan perbaikan tertentu. Jenis umpan balik jika siswa homogen adalah yang A, representatif feedback, lalu B, kumulatif feedback, yang C, kuantitatif feedback, yang D, institutionalized feedback. Wah, ini bahasa Inggris ya. Lalu yang E, external feedback. Nah, ini jawabannya ya adalah, ini sudah saya tandai jawaban itu di sini. Jawabannya adalah B. Ya. Teman-teman bisa cari referensinya, mengapa ini adalah suatu istilah yang diambil dari bahasa Inggris. Cuman yang perlu teman-teman pahami, ya, yang perlu teman-teman pahami sekali, ini bentuk soalnya. Bentuk soalnya ini ya tentang pedagogik. Ya, pedagogik. Ini umpan balik kepada peserta didik. Ya, jadi seperti inilah bentuk soalnya nanti yang teman-teman hadapi, yang teman-teman temukan. Jadi mungkin bagi teman-teman yang masih bingung, seperti apa sih soal kompetensi teknis? Nah, ini seperti ini. Ya, ini pedagogi kita sebagai guru. Oke, kita lanjutkan. Adapun yang kedua, soal manajerial. Nah, apa itu manajerial? Ya, soal manajerial pada tes P3K Guru tahun 2021 berjumlah 25 soal dengan batas waktu 25 menit. Tes manajerial ini akan menguji kapasitas yang dimiliki oleh seorang guru dalam mengelola kelas dan sumber daya yang ada di dalam satuan pendidikan. Nah, ini adapun pengertian dan bentuk soal serta waktunya inilah tadi yang kita bahas. Itu manajerial itu seperti apa. Ya. Lalu kemampuan manajerial guru itu mencakup yang pertama kemampuan merencanakan dengan indikator, yaitu mampu menyusun dan menerapkan strategi peserta, serta mampu mengefektifkan perencanaan. Dan yang kedua, kemampuan mengorganisasikan dengan indikator, mampu melakukan pengelompokan, membagi tanggung jawab, dan mampu mengelola siswa. Yang ketiga, kemampuan dalam melaksanakan dengan indikator. Pelaksanaan dengan indikator yaitu mampu mengambil keputusan dan mampu menjalin komunikasi. Yang keempat, kemampuan mengadakan pengawasan indikator, mampu mengelola, dan mampu mengendalikan operasional. Nah, itu tadi tentang cakupan manajerial. Nah, sedangkan contoh soal manajerial ya, kita langsung lihat, hanya satu saja di sini saya tampilkan. Kadangkala saya merasa lapar ketika jam kerja, maka yang saya lakukan adalah A, menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu, kemudian makan. B, meminta izin atasan untuk makan. C, meminta teman menggantikan kerja sebentar. D, ke pantry segera membuat makanan. E, pergi ke warung terdekat untuk mengambil makanan. Nah, apabila kita kaitkan dengan soal CPNS ya, ini lebih cenderung ke TKP sepertinya ya. Cuman yang perlu teman-teman ketahui yaitu jenis bentuk soalnya seperti ini.
Dan di sini jawabannya adalah A, menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu kemudian makan. Nah, ini manajerial, bentuk soal manajerial yang harus teman ketahui ya. Jadi nanti teman-teman lebih cepat mengidentifikasi ini soal manajerial ya. Untuk berlatih pun teman-teman bisa mencari referensi lebih detail apabila teman-teman mengetahui definisi jenis soal-soal pada P3K. Oke, baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, soal sosiokultural. Nah, adapun pengertiannya, untuk P3K Guru tahun 2021, tes soal sosiokultural berjumlah 20 butir soal dengan waktu 15 menit. Kemampuan kompetensi sosiokultural ini adalah fondasi untuk menopang kemampuan manajer. Nah, oke. Itu pengertiannya. Sosiokultural berbeda dengan manajerial dan teknis. Sosiokultural merupakan soft competence ya, karena berasal dari individu Anda sendiri ya. Kompetensi sosiokultural ini meliputi sistem integritas dan manajemen diri, keteladanan dan kepeloporan, membangun budaya organisasi, membangun karakter kepribadian, nasionalisme, pelayanan publik, karakter Pancasila juga tentunya sangat diperlukan. Nah, tes kompetensi sosiokultural P3K ini dilakukan untuk melihat kemampuan peserta dalam memahami dan mengendalikan diri sendiri, memahami dan membina hubungan dengan orang lain, dan menjadi pribadi yang lebih etis. Oke, baiklah teman-teman semua, ini adalah contoh soal sosiokultural. Nah, langsung saja kita bahas, kita lihat seperti apa bentuk soalnya. Ini bentuk soalnya. Akhir-akhir ini banyak tayangan di televisi yang isinya kurang mendidik. Melihat fenomena tersebut, menurut saya, yang A ingin menutup siar semua stasiun televisi, yang B ingin protes pada semua stasiun televisi untuk mengganti tayangan lebih banyak, yang C ingin menghujat semua stasiun televisi di media massa, yang D ingin menggalang massa untuk melakukan demo terhadap pemerintah untuk segera mengambil kebijakan, dan yang E ingin mengajak pihak-pihak yang berwenang dan terkait untuk membahas kelayakan tayangan tersebut. Nah, perlu teman-teman ketahui, untuk di sosiokultural ini, soalnya lebih menekankan kepada menurut pendapat, menurut kepribadian kita masing-masing ya, individu. Dan kira-kira apa yang kita sampaikan melalui jawaban ini kira-kira masuk akal ataupun tidak, terlalu berlebihan ataupun tidak, tentu yang dicari adalah hal-hal yang baik dan arif ya. Bagaimana cara kita menegurnya dengan cara yang arif. Dan di sini jawaban yang tepatnya adalah E, mengajak pihak-pihak yang berwenang dan terkait untuk membahas kelayakan tayangan tersebut. Nah, ini adalah contoh soal sosiokultural, semoga teman-teman bisa memahaminya. Baik, kita lanjut. Oke, ini soal wawancara. Soal wawancara ya. Soal wawancara sejatinya dilakukan secara tatap muka langsung ya. Namun pada seleksi P3K Guru tahun 2021 soal wawancara dilakukan secara tertulis. Ada 10 butir soal yang harus diselesaikan dalam waktu 10 menit. Sekitar satu soal itu 1 menit. Tetapi teman-teman harus menggarisbawahi ya, harus menggarisbawahi ini pada seleksi P3K Guru tahun 2021 soal wawancara dilakukan secara tertulis, bukan secara tatap muka seperti wawancara biasanya. Nah, tetapi teman-teman bisa menjawabnya secara tertulis. Nah, itu bedanya. Itu ada 10 butir soal yang harus diselesaikan dalam waktu 10 menit. Oke. Lalu tes wawancara merupakan tes terakhir dan sebagai penentu lulus tidaknya keseluruhan tes P3K yang ada. Beberapa tes wawancara bersifat seperti menjebak, yang intinya untuk melihat seberapa besar motivasi Anda ikut seleksi P3K Guru. Jawablah pertanyaan sebijak mungkin, penuh percaya diri dan jangan berlebihan. Ini yang teman-teman harus ketahui dari soal ini ya. Ini soalnya seperti menjebak. Seperti menjebak, yang intinya melihat seberapa besar motivasinya. Besar motivasi Anda untuk ikut seleksi P3K Guru. Jawablah pertanyaan sebijak mungkin, penuh percaya diri dan jangan berlebihan. Itu inti suksesnya dari teman-teman untuk menjawab soal wawancara yang 10 ini ya. Ini adalah tes terakhir untuk menentukan kelulusannya. Nah, itu apabila teman-teman ingat ya, seperti apa yang saya sampaikan, ini sifatnya seperti menjebak. Tetapi teman-teman menjawab sebijak mungkin, penuh percaya diri dan jangan berlebihan. Apabila teman-teman sudah menerapkan poin-poin ini, insya Allah teman-teman akan berhasil ya. Nah, jangan terlalu berlebihan karena ini sifatnya menjebak. Oke, baik, kita lanjut.
Contoh pertanyaan wawancara P3K guru. Ini saya ambil mungkin yang kurang hot. Sebenarnya ada yang lebih hot ya. Ini saya ambil contoh saja. Dia sama seperti pertanyaan wawancara tatap muka, tetapi bedanya hanya pelaksanaannya kita secara tertulis. Nah, apa motivasi Anda menjadi P3K? Nah, kita cari jawaban yang terbaik menurut kita, tetapi jangan berlebihan. Jawaban terbaik ya, saya ingin menjadi pegawai P3K agar ingin A. Satu, ingin mengabdikan diri menjadi P3K untuk negara dan melayani masyarakat. Itu contoh jawaban terbaik. Ya, yang kedua, mengembangkan kemampuan diri agar menjadi pegawai yang profesional. Ini adalah contoh ya jawaban terbaik dari pertanyaan-pertanyaan wawancara yang akan nanti kita jumpai. Nah, di sini tidak dalam bentuk objektif, tetapi kita membuat esai, membuat suatu argumen ya dari pertanyaan-pertanyaan wawancara yang disampaikan, tetapi kita menjawabnya dengan secara tertulis. Oke teman-teman, itulah contoh pertanyaan wawancara P3K Guru. Baiklah teman-teman, itulah tadi pembahasan pengertian dan bentuk soal P3K Guru ya, yang nantinya teman-teman akan jumpai pada saat teman-teman ujian ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang sederhana ini dapat membantu teman-teman untuk lebih memahami lagi pengertian dan bentuk soalnya seperti apa, sehingga teman-teman bisa mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Ya, saya dari channel Kang Ipul Official, mohon maaf seandainya dalam penyampaian tadi ada kekeliruan. Saya mohon maaf karena itu adalah kesilapan dari saya sendiri. Jangan lupa tonton, ya, like, comment, share, dan subscribe ya, untuk mendukung channel ini lebih baik lagi. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.